warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Sehat semua? Ya, mudah-mudahan anak-anakku dalam keadaan sehat semua. Baik anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, yang mana materi kita pada pagi hari ini adalah tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Ya, namun sebelum kita akan mulai belajar, untuk mengawali pertemuan kita ini supaya lebih barokah, mari kita buka materi kita dengan sama-sama membaca umur kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik anak-anakku sekalian, langsung saja kita masuk ke materi. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Nah, adapun KD yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yang pertama, yaitu tentang menunjukkan tentang kewajiban dalam berdakwah bagi setiap muslim. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan sikap moderat dalam mendakwahkan Islam. Yang ketiga adalah menganalisis tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia, kemudian bisa mengolah informasi tentang bagaimana Islam itu disebarkan di Indonesia. Nah, ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Baik anak-anakku sekalian, kita langsung saja untuk lanjut. Di sini ada saya tampilkan di materi ini tentang peta konsep, di mana dalam peta konsep ini ada beberapa hal, ada 3 poin, yaitu tentang geografis daripada bangsa Indonesia, letak bangsa Indonesia, baik itu dari letak geografisnya, kemudian keadaan ekonominya, keadaan politiknya, kepercayaannya. Kemudian yang ketiga di sini ada tentang cara-cara masuknya agama Islam di Indonesia, yaitu pertama dari perdagangan, kemudian perkawinan, pendidikan, dan selanjutnya adalah tasawuf, dan terakhir politik. Nah, kemudian ada teori-teori juga tentang masuknya Islam di Indonesia, yaitu teori India, teori Cina, kemudian ada teori Mekah. Nah, namun yang akan kita fokuskan pada materi ini adalah bagaimana cara masuknya Islam di Indonesia, kemudian ada teori-teori tentang masuknya Islam di Indonesia. Baik, kita langsung saja yang bahas yang pertama, yaitu tentang cara-cara masuknya Islam di Indonesia. Cara masuknya Islam di Indonesia, pertama perdagangan. Nah, perdagangan ini adalah merupakan cara yang paling efektif bagi penyebaran agama Islam, karena pada saat itu Islamisasi di Indonesia mengalami perkembangan melalui jalur perdagangan ini, di mana para pedagang-pedagang, baik itu yang datang dari India, yang datang dari Mekah, yang datang dari Persia, pada saat itu berlabuh di Malaka pada saat itu, ya tepatnya pada tahun pertama Hijriah, yaitu pada tahun 7 Masih pada itu para pedagang-pedagang itu datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam dan juga dengan tujuan untuk berdagang. Nah, kemudian yang kedua adalah mulai perkawinan. Nah, di mana pada saat itu perkawinan ini adalah suatu cara Islamisasi bagi bangsa-bangsa Indonesia pada saat itu, masyarakat Indonesia, di mana masyarakat Indonesia pada saat itu dinikahi. Nah, masyarakat pribuminya dinikahi oleh para pedagang-pedagang yang datang pada saat itu, menikahi mereka, kemudian dengan memberikan syarat, yakni mereka dinikahi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mereka harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, di sini sehingga para raja-raja pada saat itu, putri-putri raja ada dinikahi oleh para pedagang-pedagang yang datang dari Indonesia, dari luar Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah melalui pendidikan. Nah, di pendidikan ini agama Islam disebarkan melalui halakoh-halakoh, yaitu pertemuan-pertemuan kecil yang diadakan pada saat itu. Nah, dari pertemuan-pertemuan inilah mereka membentuk sebuah halakoh-halakoh pertemuan kecil, diajarkan tentang materi-materi tentang keislaman. Kemudian dari sini muncullah beberapa pondok pesantren, pondok pesantren seperti pondok pesantren yang ada di Ampel, yaitu yang dibangun oleh Sunan Ampel.
yaitu Pondok Pesantren Sunan Ampel Delta. Nah, kemudian ada Pondok Pesantren di Demak. Nah, ini muncul dari pendidikan mereka ini. Nah, dan kemudian yang selanjutnya adalah mengenai tasawuf. Nah, di tasawuf ini, pada saat sebelum Islam datang ke Indonesia, para masyarakat Indonesia ini masih menganut paham-paham animisme dan dinamisme, di mana mereka masih yakin bahwa kekuatan-kekuatan pada benda, kekuatan-kekuatan pada pohon-pohon itu mereka masih meyakini. Nah, sehingga para penyebar agama Islam pada saat itu mendekati mereka lewat rohaniah. Nah, mendekati mereka lewat rohaniah, mendekati mereka lewat bagaimana keyakinan mereka itu kemudian sedikit demi sedikit dirubah oleh para dai-dai atau para penyebar agama Islam pada saat itu dengan mengajarkan tasawuf, yaitu bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini kalau menggunakan tasawuf. Nah, kemudian ada kesenian. Nah, jalur kesenian ini digunakan oleh para penyebar agama Islam pada saat itu. Contoh seperti yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, ya, yang menggunakan wayang pada saat itu sebagai media penyebaran agama Islam, sehingga ada beberapa materi atau ada beberapa kisah yang dituangkan oleh Sunan Kalijaga pada itu dengan menyelipkan beberapa ajaran Islam, yaitu seperti kisah kalimatus sadar. Nah, ini yang diselipkan oleh Sunan Kalijaga karena pada saat itu kisah-kisah yang mereka sendiri masih bersifat Hindu-Buddha, yaitu Mahabharata, itu yang mereka senangi, sehingga untuk merubah itu maka para penyebar agama Islam pada itu menyelipkan tentang kisah-kisah tentang Islam di sana. Itu kalau mulai kesenian atau pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah politik. Nah, di politik ini para penyebar agama Islam mendekati raja-rajanya. Nah, raja-raja mereka dekati untuk bisa menyebabkan agama Islam. Kalau sudah raja yang masuk Islam, otomatis yang di bawahnya akan ikut masuk Islam. Nah, sehingga politik ini digunakan oleh para penyebar agama Islam pada saat itu untuk mencari untuk memasukkan masyarakat Indonesia sebanyak-banyaknya, karena untuk meraih yang ikut pada saat itu mereka pegangi adalah rajanya. Sebagaimana saya contohkan ini yang ada di Lombok Timur dulu sebelum Islam di Lombok. Saya kaitkan sedikit dengan kehidupan kita sehari-hari di sini. Di Lombok Timur itu dulu yang masuk Islam pertama adalah raja, itu Raja Zulkarnain. Nah, yang mana pada saat itu Islam di Lombok itu cepat tersebar karena yang masuk Islam pada saat raja. Nah, ini yang digunakan melalui politik. Nah, ini yang cara-cara penyebaran agama Islam di Indonesia. Nah, kemudian kenapa Islam itu cepat berkembang di Indonesia? Ada beberapa faktor yang menyebabkan Islam itu cepat sekali berkembang di Indonesia. Pertama, ada faktor bahwa penyebab agama Islam cepat berkembang di Indonesia adalah pertama bahwa Islam itu cepat berkembang karena syarat masuk Islam itu sangat mudah, yaitu hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat orang sudah masuk Islam. Tapi Islam, ya, belum Muslim. Islam saja dulu, karena beda Islam dengan Muslim manapun, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah upacara-upacara dalam keagamaan Islam. Agama Islam adalah sederhana, tidak ada yang diperberatkan anak sekalian. Jadi di dalam upacara-upacara itu sederhana dilakukan oleh umat Islam. Nah, itu yang menyebabkan Islam itu cepat diterima di kalangan bangsa Indonesia pada saat itu. Nah, yang kemudian faktor yang selanjutnya adalah mengenai di dalam agama Islam itu tidak memandang kasta. Nah, jadi tidak ada yang istilahnya jadi saya jadi presiden, saya lebih tinggi, saya jadi camat, misalkan saya jadi bupati, saya jadi bangsawan, tidak ada yang dibeda-bedakan dalam agama Islam. Jadi semuanya sama di hadapan Allah, yaitu yang membedakan iman dan takwa. Nah, ini kemudian yang terakhir adalah faktor selanjutnya adalah bahwa di dalam agama Islam itu, ya, selain tidak memandang kasta, jadi dalam penyebaran agama Islam itu dilakukan dengan cara damai, dengan cara yang damai, dengan cara yang halus, dengan cara yang bijaksana, sehingga dalam agama Islam itu masyarakatnya ramah tamah, siapa saja yang datang pada saat itu diterima dengan baik di kalangan bangsa Indonesia. Nah, ini faktor-faktor penyebab daripada cepat berkembangnya agama Islam di bangsa Indonesia. Kemudian sehingga dalam sejarah itu ada beberapa teori yang mengatakan bagaimana penyebaran agama Islam di Indonesia, yaitu yang pertama ada teori Arab atau teori Mekah yang menjelaskan bahwa pedagang-pedagang yang datang dari Arab itu datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam,
dan selain juga untuk berdagang. Nah, kemudian ada teori Persia, kemudian ada teori Cina, ada teori India dan Gujarat. Nah, namun pembahasan teori-teori mengenai termasuknya Islam di Indonesia ini kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik anakku, mungkin ini saja dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga anakku bisa menerima apa yang saya jelaskan dan anak-anakku tetap rajin dalam belajar, dan mudah-mudahan kalian tetap sehat semua. Baik, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.